Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rifai Rifan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu terkait sebuah pertanyaan dari seorang peserta seminar beberapa hari yang lalu. Ada sebuah pertanyaan seperti ini teman-teman sekalian. Mas Rifai, bisa nggak ya status Facebook saya, caption saya di Instagram, atau tweet-tweet saya di Twitter itu diformat menjadi buku? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya bisa banget. Nah, saat ini saya memegang sebuah buku yang berjudul God I Miss You, 101 Cara Mengobati Luka Jiwa Bersama Tuhan. Ini tentang apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman sekalian, ini adalah salah satu contoh buku yang berasal dari status Facebook, berasal dari caption-caption saya di Instagram, berasal dari tweet-tweet saya di Twitter. Jadi sebenarnya bisa banget kita membuat sebuah buku yang berasal dari tulisan-tulisan singkat di sosial media kita. Lalu caranya gimana? Caranya seperti apa? Yang pertama, kita analisis nih, tulisan kita di sosial media itu seringkali temanya tentang apa? Temanya tentang apa? Tulisan-tulisan yang kita tulis di sosial media yang bisa kita jadikan buku itu adalah tulisan-tulisan yang paling tidak motivasi lah. Jangan curhatan-curhatan pribadi keseharian yang tidak penting bagi pembaca. Jadi kalau bisa mulai sekarang, kalau nulis status Facebook, kalau nulis caption di Instagram atau tweet di Twitter, itu usahakan yang teks-teks agak panjang dan itu bermanfaat bagi pembaca. Jangan aktivitas-aktivitas yang hanya cukup ditulis dengan satu kata, dua kata, misalnya lagi makan di sini, lagi makan di sana. Ya itu nggak bisa, susah kalau dijadikan sebagai buku, dijadikan jadi buku. Jadi paling nggak perasaan-perasaan kita yang kita rasakan pada suatu saat kita tuliskan dalam bentuk tulisan yang panjang. Nah dari sana nanti kita kumpulkan, kemudian kita analisis dari semua tulisan yang ada di sosial media kita ini, kira-kira arahnya kemana nih? Topiknya paling banyak membahas tentang apa? Misalnya buku ini. Ketika saya mengumpulkan banyak sekali tulisan-tulisan di sosial media saya menemukan sejenis rangkaian lah, benang merah lah. Kebanyakan tulisannya membahas tentang apa sih? Kok kebanyakan justru motivasi gitu. Motivasi tentang mengembalikan semangat yang runtuh, semangat yang down. Akhirnya apa? Akhirnya saya merumuskan formula, saya merumuskan sebuah konsep tentang buku yang bisa memotivasi kita ketika kita sedang jatuh. Itulah kenapa di sini diberi subjudul 100 cara mengobati luka jiwa bersama Tuhan. Kenapa bersama Tuhan? Karena kebanyakan status saya atau caption saya temanya religi Islami. Saya masukkan nasihat-nasihat para ulama, hadis-hadis Rasulullah sebagai tambahan di sana. Maka di sini saya berikan bersama Tuhan agar religinya dapat nih, Islaminya dapat nih. Kemudian itu tips yang pertama ya, kita kumpulkan semuanya, kemudian kita analisis kira-kira sebagian besar tulisan kita temanya apa. Kemudian setelah kita kumpulkan semuanya dan kita dapat nih tema besarnya apa, sekarang kita pilah-pilah nih. Yang masuk bab 1 itu tentang apa, masuk bab 2 tentang apa, bab ketiga tentang apa. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan topik-topik tertentu. Kalau tema besarnya motivasi, tema besarnya mengembalikan semangat hidup kita, energi hidup kita, maka bab 1 misalnya memaknai kegagalan, misalnya seperti itu. Memaknai kegagalan, kira-kira status mana saja nih yang masuk bab 1. Nah, kita cut paste, kita kumpulkan jadi satu. Kemudian yang bab kedua misalnya, mengembalikan optimisme, memandang masa depan, misalnya optimis, memandang masa depan. Nah, tentang masa depan mana nih? Tentang optimis mana nih? Kita kumpulkan di dalam bab 2 semuanya, cut paste semuanya, kita kumpulkan dalam satu bab, dan seterusnya, begitu ya. Setelah semua dapat, poin-poinnya dapat, kemudian tugas kita berikutnya adalah mengembangkan tulisan-tulisan singkat yang sudah kita kumpulkan di masing-masing bab.
Jadi biasanya tulisan-tulisan di media sosial itu kan singkat-singkat ya. Apalagi di Twitter kita dibatasi cuma 140 karakter kalau nggak salah ya. Kemudian caption di Instagram mungkin bisa panjang, status bisa panjang. Nah, untuk tulisan-tulisan yang singkat itu perlu kita kembangkan. Biasanya yang kita tulis di sosial media itu adalah inti dari opini kita, inti dari pendapat kita. Tinggal mengembangkan dong nih. Intinya sudah dapat, tinggal mengembangkan masing-masing tulisan itu menjadi bab-bab yang nggak terlalu pendek lah ya, yang terlalu pendek. Apalagi kalau kita pengen simple, kita pengen lebih sederhana, di format aja kayak buku ini. 101 cara. Jadi ini tanpa pembagian bab loh, tanpa pembagian bab. Semuanya kita kumpulkan jadi satu tanpa kita klasifikasikan dalam bab-bab tertentu. Jadi semuanya udah gabung aja udah. Yang penting tema-tema motivasi, tema-tema mengembalikan semangat itu masuk semuanya di buku ini. Jadi nggak usah kita pisah-pisahkan, nggak usah kita pilah-pilah. Ya udah, masukkan secara global semuanya, kemudian kita kembangkan, selesai. Jadi alurnya lebih cepat nih. Yang pertama kita kumpulkan semuanya dengan tema yang sama. Kemudian yang kedua kita kembangkan menjadi naskah-naskah yang lebih panjang. Jadi seperti itu ya, gimana caranya agar tulisan kita di sosial media bisa kita format menjadi buku. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.